Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati serta rekan-rekan yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kita, yang mana pembahasan kita sudah mulai memasuki tahap akhir dari materi kita fikih sirah nabawiyah, karena sudah memasuki detik-detik menjelang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika kita mempelajari dari awal peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika beliau menjelang kelahiran beliau, kemudian peristiwa yang terjadi ketika beliau lahir, kemudian masa kecil beliau, masa remaja beliau, kemudian rumah tangga beliau dengan Khadijah, kemudian bagaimana beliau menerima wahyu, lalu berdakwah, lalu menerima ujian, tantangan, halangan dan semisalnya. Lalu kemudian beliau berhijrah ke Madinah, lalu beliau ditolong oleh orang-orang Ansar. Lalu terjadilah apa? Peperangan, ya, Badar, Uhud, Khandaq, sampai perang yang terakhir, perang Tabuk, hingga kemudian kota Mekah terbebaskan dari kesyirikan. Lalu beliau kemudian mengerjakan haji wada, ya, dan itu sudah kita ceritakan step by step, kejadian demi kejadian. Dan ternyata setiap sisi lembar hidup beliau semuanya mengandung pelajaran, ya, semuanya mengandung hikmah. Dan tibalah kita di bagian-bagian akhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bagian akhir ini kita harus bersiap-siap. Kita harus bersiap-siap akan berpisahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kelak pertemuan demi pertemuan akan kita pelajari sampai tuntasnya materi ini. Ketika kita merasakan sesak di dada, iya, sedih, sesungguhnya apa yang dirasakan para sahabat waktu itu jauh lebih menyesakkan daripada apa yang kita rasakan, ya. Lantas apa saja tanda-tanda, ya, yang menunjukkan bahwa ajal Nabi kita sudah demikian dekatnya? Di antara tanda-tandanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau surat yang terakhir. Bukan wahyu yang terakhir, tapi surat yang terakhir kali turun. Surat apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath, atau surat An-Nasr, ya. Para ulama menamai surat ini dengan dua nama. Nama yang pertama adalah An-Nasr. Nama yang kedua adalah Taudi'un. Taudi'un itu asal katanya wada'. Wada' artinya apa? Perpisahan. Adapun Taudi' ini salam perpisahan. Ya, surat An-Nasr. Nah, terkait dengan surat An-Nasr ini, ada beberapa jalur riwayat yang bisa kami kumpulkan terkait tafsir dari surah ini, ya. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang sahih bahwa suatu kali Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat. Jadi ada beberapa riwayat, ini saya satukan saja biar mudah menceritakannya, ya, dan mudah memahaminya. Dari beberapa riwayat, Umar itu mengumpulkan para sahabat. Kalau bahasa kitanya ini anggota dewannya para sahabat lah, ya, orang-orang seniornya begitu.
Lalu Umar memasukkan di majlis permusyawaratannya itu seorang pemuda, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Padahal di situ adalah dewannya para senior, 40 tahun ke atas lah, orang-orang ya, tetua-tetuanya, ya, pembesar-pembesar kaum. Maka orang-orang yang hadir di majelis ini bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa nggak cukup kita aja yang ngumpul di sini? Kenapa ada satu anak muda masuk? Kenapa kau memasukkan seorang pemuda? Lalu Umar berkata, anak muda ini punya keistimewaan, dan nanti kalian akan bisa melihatnya nanti. Umar kemudian bertanya kepada forum, bagaimana menurut kalian tafsir dari surat Taudi', katanya Umar, yaitu surat An-Nasr, surat perpisahan, Taudi', yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, apa makna dari Nasrullah dan Al-Fath di sini? Kalau di buku tafsir Juz Amma atau terjemah Al-Quran tertulis apa di situ? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, begitu ya? Di Al-Quran terjemah begitu kan? Pertolongan Allah dan kemenangan. Nasrullah itu pertolongan Allah, Al-Fath di sini kemenangan. Maka waktu itu sahabat-sahabat, termasuk sahabat-sahabat Badar, ada tafsiran yang satu. Ada yang berkata, wahai Umar, menurut kami Nasrullah di sini adalah pertolongan Allah pada setiap peperangan dilakukan Nabi, dan Al-Fath di sini adalah Fathu Mekah. Kata Umar, baik. Ada yang lain? Dan ini benar tafsirannya, enggak keliru, benar. Ya. Nasrullah di situ apa tadi? Pertolongan Allah pada peperangan. Al-Fath di sini Fathu Makkah. Ada yang lain? Kata Umar. Ada, wahai Umar. Menurut kami Nasrullah di sini adalah pertolongan Allah kepada Nabi dan kaum muslimin di setiap detik perjuangan mereka, enggak hanya peperangan. Dan Al-Fath di sini adalah yaitu Fathul Madain wal Qasir, ditaklukannya Persia dan Romawi, ya, dikalahkannya Persia dan sebagian kecil wilayah Romawi. Oke, masih benar kata Umar. Ada yang lain berpendapat yang lain? Dia mereka apa ya? Kayaknya ya ini aja lah tafsiran kita, ya kan? Nah, Umar waktu itu menunggu Abdullah bin Abbas menjawab. Ditunggu sama Umar. Umar pelirik-pelirik begini, seolah ngasih kode, ayo jawab, jawab. Tapi Abdullah bin Abbas sama sekali tidak menunjuk tangan, tidak. Karena Abdullah bin Abbas tidak menjawab apa yang ditanyakan Umar ini, maka Umar langsung tembak. Wahai Ibnu Abbas, menurutmu apa arti atau tafsir dari Nasrullah Al-Fath di sini? Menurutmu apa? Apakah pendapatmu sama dengan mereka? Katanya Ibnu Abbas, tidak sama sekali. Justru pendapatku sama sekali berbeda dengan mereka. Nah, lihat ini fawaid dari sini ya. Fikih adab bermajlis. Adab apa? Bermajlis. Yaitu jika tidak ditanya, jangan nyeletuk menjawab. Ya, saya ulangi. Ini ada bermajlis yang pertama. Jika tidak ditanya, jangan nyeletuk menjawab. Para sahabat itu menjawab setelah Umar lempar. Gimana? Ada yang tahu jawabannya? Baru mereka tunjuk tangan. Maka sebuah adab yang buruk sebagai seorang talib, sebagai penuntut ilmu adalah yang lain yang ditanya, dia yang menjawab. Dan yang paling buruk daripada itu adalah gurunya yang ditanya, dia yang nyelonong menjawab. Ini pernah terjadi di majelis Imam Malik. Di dalam kitab Sifatus Shafah diceritakan waktu itu Imam Malik buka majelis, ya kan, ngajar.
Selesai majlis, Imam Malik berkata kepada para hadirin, ada yang bertanya. Maka salah seorang jamaah bertanya kepada Imam Malik, wahai syekh, wahai imam, jika ada kasus seperti ini, lalu terjadi seperti ini, kemudian seperti ini, apa jawaban fikihnya wahai Imam Malik? Yang ditanya siapa? Imam Malik. Udah. Tiba-tiba salah seorang muridnya yang duduk dekat dengan dia, namanya Abdurrahman, itu nyeletuk menjawab. Jawabannya benar, jawaban dia. Oh, kalau gitu Pak, jawabannya tuh ini. Benar kan wahai guru? Dia nyeletuk menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh peserta yang lain kepada gurunya. Dia tahu jawabannya, lalu dia jawab. Kemudian dia berkata, benar kan guru? Memang jawabannya benar. Tapi apa kata Imam Malik? Apakah Imam Malik, weh pinter kamu, sip, naik kelas ya, kamu dapat beasiswa? Tidak. Apa kata Imam Malik? Jassarta alayya ya Abdurrahman, jassarta alayya, kamu lancang kepadaku. Kau lancang kepadaku ya Abdurrahman. Yang ditanya siapa, kenapa kau menjawab? Padahal jawabannya benar, tapi kena marah sama Imam Malik. Dan Imam Malik tuh kalau udah marah, orangnya Imam Malik tuh gede, tinggi. Jasarta alayya, kata Imam Malik. Langsung majlis hening. Termasuk murid yang menjawab tadi, langsung kicep gitu ya. Imam Malik marah. Katanya beliau, sungguh hendaklah yang kalian ambil dari guru kalian bukan hanya sebatas ilmunya, tapi adabnya. Tidak pernah aku menjawab di majlis yang aku tidak ditanya di majlis guruku Rabi'atul Ra'i Abdurrahman bin Farrukh. Tapi engkau berani-beraninya menjawab ketika aku yang ditanya. Katanya Imam Malik. Majlis hening itu, ada sekitar setengah jam, 20 menit. Nunggu redanya Imam Malik. Setelah itu baru beliau menjawab pertanyaan peserta tadi. Nah ini adab ya. Terkadang begini, bukan sekedar pertanyaan, yaitu ketika guru menjelaskan, kita tahu apa materi berikutnya. Nah ini, kadang penyakit seperti itu. Misal kisah ini nih, kita sudah pernah mendengar kisah itu. Guru kita lagi menjelaskan ini, atau materi fikih tersebut guru kita lagi menjelaskan. Kita yang pernah dapat ilmu yang sama, tahu bahwa setelah ini pasti ini, setelah ini pasti ini, ya toh? Nah kita ngasih tahu sama orang sebelah kita, ah itu nanti kayak gini tuh katanya Ustadz itu, bener, ah tuh bener toh? Ini su'ul adab, adab yang buruk. Ya, dari ini dicela oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab beliau adab-adab penuntut ilmu. Ya, nah ini faedah pertama. Faedah kedua dari hadis ini, Ibnu Abbas yang tahu jawabannya tidak langsung menjawab, padahal waktu itu dia berhak, karena Umar kan lemparnya umum gitu ya, tidak ditunjuk satu-satu, umum. Ayo siapa yang bisa jawab? Ibnu Abbas tidak menjawab dan tidak tunjuk tangan. Kenapa? Karena Ibnu Abbas waktu itu adalah peserta majlis yang paling muda. Nah ini adab. Dia anggota majlis yang paling muda, maka dia membiarkan senior-seniornya yang menjawab. Dia tidak akan menjawab kecuali setelah ditanya. Terkadang begini nih, di grup, contoh nih, ini pengalaman kami, di grup alumni umroh misalnya. Jadi anggota-anggota umroh itu kan yang sudah pernah umroh kan, dibikinin grup alumni, ya kan? Berkumpul situ dari yang tahun berapa tuh berkumpul semua di situ. Lalu tiba-tiba ada jamaah yang bertanya, "Afwan, ustadz-ustadz di sini adakah yang bisa bantu pertanyaan saya? Jika tadi saya berangkat begini, gini. Nah, apakah hukumnya sah atau tidak?" Nah, ada yang menjawab sesama jamaah. Ini adab yang buruk karena yang ditanya siapa? Ustadznya. Ya. Dan ternyata ustadz yang menjawab pun, ustadz yang muda-muda itu nggak berani nongol.
Karena di grup itu ada yang senior. Di situ ada Ustadz Afifi Abdul Wadud misalnya. Ya. Ada Ustadz Romlan, ada Ustadz Amrullah Akadinta, ya. Ada Ustadz yang lain, ya. Ustadz Wira Bahrun, yang itu merupakan senior-senior kami. Lah kami yang muda-muda terima menang baik. Kenapa? Adab. Tapi kadang Ustadz senior ini iseng ngetak nama kita. Nah Ustadz ini, nah kalau materinya cocoknya Ustadz ini, waduh. Ya, nah ini tolong dijaga apa? Adabnya. Ya, adab bermajlis. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Maka kata Ibnu Abbas, adapun aku wahai Umar tidak demikian tafsiranku. Lah menurutmu bagaimana? Menurutku Nasrullah di sini adalah sempurnanya syariat Islam. Dalam arti tugas Nabi sudah selesai. Adapun al-fath di sini maknanya adalah karena tugas Nabi sudah selesai, berarti ajal beliau juga sudah dekat. Wah, majlis heboh. Nah, kok iso tafsirannya kaya ngono? Ini luar biasanya Ibnu Abbas ya. Tahu nggak Bapak Ibu apa resepnya sehingga Ibnu Abbas jadi pinter? Ikut banyak kursus? Les di mana-mana? Tidak ya. Ibnu Abbas cerdas. Salah satu sebabnya karena doa Nabi. Jadi Nabi 3 kali kejadian menepuk, ini bagian apa namanya ini? Antara dada dengan pundak ya, di sinilah. Ya, nah ditepuk begini. Apa katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma faqihhu fid din wa ta'wilul Qur'an. Ya Allah, jadikan anak ini menguasai ilmu agama dan menguasai ilmu tafsir secara khusus. Makanya tidak satu pun ayat Al-Quran di kitab-kitab tafsir para ulama, mau itu tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Jalalain, pasti di situ mengutip tafsirnya Ibnu Abbas. Lah kita gimana? Kan Nabi nggak ada ya. Kita gimana? Anak cucu kita, ya kita doakan. Ya, kita usap punggungnya atau kita tepuk bahunya begini, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah anak cucuku ini menguasai ilmu agama, wa ta'wilul Qur'an, dan menguasai ilmu tafsir Al-Qur'an. Karena kita tidak tahu ya, mana di antara doa kita yang mustajab. Ini sebabnya. Ini kata Ibnu Abbas, ya, selesainya tugas Nabi dan ajal Nabi sudah dekat. Heboh majlis. Lalu Umar bertanya, apa argumentasimu wahai Ibnu Abbas? Kok bisa-bisanya engkau tafsirkan seperti itu? Kata Ibnu Abbas, karena ayat selanjutnya. Apa bunyi ayat selanjutnya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yaitu manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Berarti kalau sudah masuk Islam semua, tugas Nabi sudah selesai. Itu tafsiran Nasrunnya. Kemudian tafsir Al-Fatnya, yaitu dekatnya ajal Nabi, ayat berikutnya lagi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Banyak-banyaklah memuji Allah, minta ampun dan bertaubat. Yang namanya banyak minta ampun dan bertaubat itu mayoritas dilakukan oleh orang yang sudah dekat ajalnya. Maka majlis kemudian mengakui kecerdasan Ibnu Abbas. Faedah ketiga dari kisah ini, tadi 1-2 sudah ya. Faedah yang ketiga, yang namanya tafsir Al-Quran bisa ditafsirkan oleh ayat Al-Quran yang lain, baik ayat Al-Quran sebelumnya, setelahnya, atau di surat yang lain. Saya ulangi,
Di antara cara mentafsirkan Al-Quran adalah menggunakan ayat yang lain, entah di surat yang sama, atau di sebelumnya, atau di setelahnya. Contoh lagi ya tentang faedah yang ketiga ini. Allah berfirman, fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Nah, gimana cara mentafsirkannya coba? Berarti sing salat kuwi sing ciloko. Enggak kan? Tapi kan bunyi ayatnya celakalah orang yang salat. Berarti supaya enggak celaka ora sah lah ngono. Maka kita pakai ayat yang itu, ayat setelahnya. Siapa yang dikatakan celaka itu coba? Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Yaitu orang yang ketika sholatnya itu lalai. Apa maksud lalai di sini? Ada beberapa makna. Yang pertama, badannya sholat tapi pikirannya bal-balan. Sholat ngarepe TV sambil ngeliat skor. Pas sujud diperbanyak doa, ya Allah timku ya Allah. Sholat fisiknya sholat tapi pikirannya di sinetron. Mak-mak nih biasanya. Ya, nah ini raga sama pikirannya nggak kompak, lalai itu. Apalagi makna lalai di sini, sahun di sini, yaitu lalai dari tumak ninahnya. Jadi sholatnya ini F1, balapan MotoGP. Labar, amin, labar. Nah ini nggak sah sholatnya, ya toh. Yang ketiga, apalagi makna lalai di sini, yaitu orang yang tidak mempelajari fikih sholat sampai tuntas, minat takbiri ila salam ka'annaka tara Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masuk orang yang lalai. Dia sholat tapi tidak pernah mempelajari cara Nabi sholat dari mulai berdiri takbir sampai salam seperti seolah-olah melihat Nabi sholat. Jadi modal sholatnya hanya karena ya wis ket biyen koyo ngene. Nah itu loh, wis turun temurun. Oleh ayat ini masih dicela loh meskipun dia sholat. Kenapa? Tidak membangun ibadah sholatnya di atas ilmu. Dan saya pribadi bismillah ya, yang pertama kali menyadarkan saya untuk belajar agama itu gara-gara sebuah buku. Itulah pintu hidayah saya. Buku apa itu? Sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min takbir ila salami ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi dari mulai takbir sampai salam seperti kita melihat Nabi salat. Buah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Disitulah saya tertampar. Kenapa? Ternyata sholatku banyak yang keliru. Nah, di situ detail banget, rinci. Saya tidak katakan itu buku yang paling sempurna, tidak. Jelas ada minusnya. Tapi dibandingkan buku sholat yang lain, ini yang terbaik setahu saya. Setiap gerakan, bacaan, zikir ada dalilnya. Dalilnya bukan satu, banyak. Contoh nih, jenengan doa iftitah napa mawon sing hafal? Pertama, Allahumma ba'id baini sampai selesai, ya toh? Yang kedua, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah wa wasila. Yang ketiga, apa lagi? Doa istilah yang ketiga. Apa? Gimana? Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang tahu yang lagi? Nah, di kampung saya di Sumatera, di Medan itu
ada kaplingan iftitah. Kalau Allah maba'id berarti Muhammadiyah. Kalau Allah berkabirah berarti NU dan Wasliyah. Sejak kapan doa iftitah jadi milik ormas? Ini semua riwayat Nabi. Tidak ada yang lebih baik, semuanya baik. Ya, baik semuanya. Dan ternyata doa iftitah itu ada 9 jenis bacaan. Nah, contohnya lagi nopo? Bertakbir. Nah, gimana tangan kita ketika bertakbir? Satu riwayat mengatakan tangan Nabi setinggi daun pintu loh ya, daun telinga. Riwayat kedua mengatakan sejajar bahu. Riwayat ketiga antara telinga dan bahu. Nah, kalau ada yang bertakbir di bawah bahu, minta dalilnya. Takbir kok medit? Takbir kok medit? Katanya pengikut Nabi, pakai dalil dong. Iya. Lalu bersedekap. Ada ya gaya orang bertakbir itu lucu-lucu gimana gitu ya. Ada yang ngeluarin jurus silat. Ada. Allah. Kenapa harus muter? Kenapa harus muter? Bersedekah pun demikian. Nabi bersedekah bagaimana? Diriwayatkan ada yang sedada beliau, seuluh hati beliau, antara ulu hati dengan sepuser. Tapi tidak ada satupun riwayat mengatakan ketika Nabi bersedekap itu miring. Ini asam lambung kambuh namanya. Nggak ada dalilnya. Hendaklah kita membangun ibadah di atas dalil. Ya. Ayo di tafsiran, ingat apa tadi? Tafsiran Al-Quran diambil dari tafsiran ayat yang lain, baik sebelumnya atau setelahnya, baik di surat yang sama maupun di surat yang lain. Ini tanda bahwa ajal Nabi itu sedekat apa tadi? Turunnya surat An-Nasr. Nah, di ayat yang terakhir An-Nasr tadi Allah katakan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi setelah sempurna ibadah kita ditutup dengan istighfar. Pertanyaannya, kapan saja Nabi beristighfar setelah beramal? Yang pertama, setelah sholat. Setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang jelas-jelas ada dalilnya, yang sesuai dengan sunnah adalah setelah salam itu mengucapkan istighfar, bukan alhamdulillah, ya, tapi istighfar. Kalau mau mengucap alhamdulillah setelah itu, sebab semua riwayat tentang sifat zikir Nabi setelah sholat adalah setelah salam langsung beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Ini yang pertama, setelah sholat. Yang kedua, kapan lagi Nabi setelah beramal justru beristighfar? Yaitu keluar dari WC. Ghufranaka, ya Allah ampuni aku. Tapi tidak pakai Allah, kenapa? Karena masih di kamar mandi. Jadi ini bahasa Arab sedikit ya. Isim Allahnya, nama Allah situ dimahzuf, dihapus. Cukup dengan ghufranaka, diganti dengan dhamirka. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah aku minta. Tapi kata Allahnya dihilangkan karena masih di WC. Sebab tidak boleh ya di dalam jamban menyebut nama Allah kecuali kaget misalnya. Sudah, weh, Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Tapi kalau menyengaja enggak boleh. Ghufranaka. Yang ketiga, kapan lagi Nabi selesai mengamalkan sesuatu kemudian istighfar? Yang ketiga yaitu selesainya majlis ilmu. Majlis gitu ya, bukan majlis ilmu saja, majlis lah. Ya, selesainya di suatu majlis gitu ya. Apa bacaannya?
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kafaratul majlis. Istighfar. Kapan lagi Nabi istighfar? Yaitu selesai sholat malam, yaitu di waktu sahur lebih tepatnya ya. Di sholat malam menunggu sahur. Jadi jam-jam waktu sahur Nabi sholat malam. Nah selesai sholat malam itu Nabi beristighfar secara khusus. Yang kelima, kapan lagi Nabi beristighfar selesai beramal? Yaitu selesainya Nabi melaksanakan haji. Ya, selesai Nabi melaksanakan haji. Baik, apa dalilnya? Di antara dalilnya ya kita bacakan. Untuk sholat malam tadi, untuk selepas sholat malam Nabi beristighfar, ya dianjurkan oleh Allah, tertera di surat Ali Imran ayat 16 sampai 17. Allah berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya. Surat apa? Ali Imran ayat 16 sampai 17 ya. Kemudian untuk dalil istighfar setelah menunaikan haji ada di surah Al-Baqarah ayat 198 sampai 199. Ya, lebih tepatnya di ayat 199 ya, yang paling pasnya. Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Ya. Kemudian keluarlah kamu dari Arafah dalam keadaan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Haji sudah selesai. Pertanyaannya, mengapa dalam banyak ibadah selesainya Nabi melaksanakan ibadah tersebut Nabi beristighfar? Jawabannya, karena Nabi hendak mengajarkan kepada kita bahwa ibadah-ibadah kebaikan yang kita kerjakan pasti banyak cacat minusnya. Ya toh? Mau sebaik apapun kita upayakan agar ibadah tadi sempurna, pasti ada sisi-sisi cacat minusnya. Entah itu dari sisi kesempurnaan gerakannya, kesempurnaan bacaannya, atau dari sisi urutannya, atau dari sisi kekhusyuannya, atau dari sisi ini yang paling berat. Apa itu? Keikhlasannya. Sebagai contoh, jenengan ambil paket umroh yang VIP. Yang VIP itu berarti jenengan dari kamar hotel bisa langsung lihat Masjidil Haram, bahkan bisa lihat Ka'bah dari kamarnya yang atas itu. Bisa lihat Ka'bah. Jadi keluar kamar hotel, masuk ke lift, lift terbuka, sudah bisa melihat pelataran Masjidil Haram. Nah, sementara umroh yang ekonomis, paket promo, nah, itu buka kaca hotel, ketemu dinding hotel sebelahnya. Iya. Ada. Maka hati-hati dengan hati Anda. Ya, hati-hati dengan hati Anda. Jangan sampai sempat ada rasa bahwa umrohku lebih baik. Kita upayakan yang terbaik, tapi jangan sampai merasa yang paling baik. Kita upayakan yang terbaik, betul. Sholat kita upayakan yang terbaik, bajunya yang paling bagus. Tapi tidak boleh merasa yang terbaik, yang paling baik, nggak boleh. Tetap upayakan yang terbaik. Umrah, kalau bisa upayakan yang terbaik lah. Namanya untuk ibadah ya toh. Untuk ibadah, kalau ada duit lebih, yang terbaik. Kita ambil yang minimal gold, paket gold dah. Pesawatnya yang lebih bagus, hotelnya lebih dekat. Karena apa? Kita mau ibadah. Tapi ingat, jangan pernah merasa si paling baik. Nah ini.
Dan itu berat sekali. Tayyib. Ini sebabnya ya kenapa istighfar setelah beramal, ya. Kemudian faedah yang kelima dari pelajaran kita ini, Nabi yang banyak-banyak beribadah dan beristighfar menjelang wafatnya beliau, karena beliau seperti merasakan bahwa ini sudah dekat waktunya. Makanya para ulama ya mengatakan ada segelintir orang, ini faedah kelima, ada segelintir orang yang Allah berikan ilham sehingga dia merasakan ajalnya sudah dekat. Dia tidak tahu pasti kapannya, waktunya, jamnya, menit detiknya, di mana meninggalnya, sedang bersama siapa meninggalnya, sedang ngapain meninggalnya. Tapi dia feeling, ada rasa-rasa kuat begitu loh. Kayaknya udah nggak lama lagi saya ini. Nah itu ada, tapi ingat kebanyakannya tidak. Ya, hanya segelintir orang saja yang Allah berikan ilham, dia merasakan bahwa waktu saya sudah dekat. Apa contohnya kisah yang lain? Kisah Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah itu kan di penjara ya. Beliau di penjara bukan gara-gara berbuat kriminal, bukan. Beliau di penjara oleh khalifah waktu itu gara-gara tidak mau diangkat jadi pejabat. Sekarang di negeri kita setelah jadi pejabat malah beda kelas ya. Beda level itu. Imam Abu Hanifah di penjara gara-gara tidak mau menjabat jabatan. Di Konoha setelah menjabat malah masuk penjara. Tapi itu di Konoha ya, bukan di sini. Beliau di penjara gara-gara apa? Khalifah murka. Udah berulang kali membujuk, memaksa Abu Hanifah untuk jadi qadhi. Qadhi adalah hakim tertinggi. Dan qadhi itu bisa menghukum khalifah. Saking tingginya jabatan qadhi. Dan masyarakat waktu itu lebih senang ngikut fatwanya qadhi daripada pemimpin. Mereka lebih mencintai alim ulama mereka. Nah, jadi keistimewaan qadhi ditolak mentah-mentah oleh Abu Hanifah. Ngapunten wahai khalifah, tidak bisa. Masih ada orang lebih baik. Padahal waktu itu ya beliau yang paling alim. Dia enggak mau, cari yang lain. 3 kali diajak gak mau, khalifah manggil pengawal, penjarakan. Di penjara. Abu Hanifah santai saja, ya sudah saya tinggal baca Quran, ya kan, murojaah ilmu. Habis itu dibebaskan, diajak lagi, oh ya Abu Hanifah, gimana? Kursi panas ini. Monggo, kata Abu Hanifah, no, la. Pengawal, balik mana baik, lebok mana? Masukin lagi penjara. Waktu itu khalifah saking mangkelnya, dijadikanlah Imam Abu Hanifah ini sebagai pekerja bangunan. Bayangkan ya, seorang imam, imamul fiqih, di penjara jadi tukang bangunan. Kalau tukang bangunan di luar penjara dapat gaji. Kalau ini di penjara jadi tukang bangunan dapat siksaan. Walhal waktu itu Abu Hanifah sudah tua, fisiknya tambah lemah, di penjara plus jadi kuli. Beliau nggak marah karena beliau lebih memilih keselamatan. Dan tahu nggak beliau wafat gimana? Minggu depan lah kita ceritakan ya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.